menyadarkan kita berbeda, langkah kita tak lagi sama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Radio Magetan Indah 104,9 FM, sarana informasi dan hiburan. Baiklah, senang sekali saya Arya kembali hadir menemani Anda dalam program segmen obrolan menarik ya. Program yang selalu menghadirkan narasumber inspiratif dengan topik-topik aktual dan bermanfaat untuk kita semua. Dan hari ini kita akan berbincang dengan tamu istimewa. Beliau adalah Ibu Eka Juwita Haryani, Divisi SDM Bawaslu. Dan tema kita kali ini adalah relevan dengan kondisi terkini, yaitu eksistensi Bawaslu di tengah efisiensi. Baik, tentunya kita mengulik bagaimana Bawaslu tetap menjalankan peran sebagai pengawas pemilu yang profesional, transparan, dan berintegritas di tengah berbagai tantangan efisiensi anggaran maupun sumber daya. Berbeda, langkah kita tak lagi sama, namun jangan pernah kau. Baik, mari kita langsung ke narasumber kita. Selamat pagi Ibu Eka Juwita Haryani, apa kabar? Oke, selamat pagi Mas. Alhamdulillah pagi ini luar biasa, sehat dan bahagia tentunya ya. Ya, baiklah. Nah, ngomong-ngomong, sudah sarapan belum? Alhamdulillah sudah dong, aman. Sudah sarapan. Iya. Sudah ngopi ya Bu ya? Aman, ngopi Pak. Oh, ngopi. Aman, ngopi saya Mas. Oke, baiklah. Saya kira banyak masyarakat yang hanya mengenal Bawaslu itu saat pemilu ya. Oh. Pasti kan ya, itu kan tidak bisa dipungkiri ya Iya, Bu iya. ya. Jadi bisa Ibu jelaskan lebih rinci lagi ya Bu, apa tugas Bawaslu di luar masa pemilu itu tadi? Oh, oke. Jadi memang tidak hanya yang Jenan sampaikan Mas, ketika kita turun ke bawah atau melakukan uji peti atau kita melakukan edukasi atau sosialisasi, ketika kita ditanya, kami dari Bawaslu. Bawaslu itu apa sih? Begitu mereka jawabnya. Bawaslu itu apa? Oh, oke, baik. Berarti kita harus mengedukasi kan. Bisa jadi hal-hal yang kita lakukan ini belum sampai kepada mereka. Mereka taunya hanya pada saat tahapan pemilu maupun pilkada. Jadi hal-hal yang dilakukan ini, kita kan di Bawaslu ada 4 divisi nih Mas. Nah, kesemuanya ini mempunyai program-program yang dilaksanakan nanti untuk yang akan dilaksanakan untuk penguatan. Jadi ada penguatan kelembagaan Mas, baik itu nanti internal di kita maupun kalau secara eksternal berarti hubungan antar lembaga, koordinasi dengan stakeholder, atau kita ada inovasi misalkan dengan radio, misalkan seperti ini yang sedang kita lakukan. Ini juga salah satu bentuk dari bagaimana menjaga eksistensi Bawaslu. Lalu yang lainnya apa? Kita tetap melakukan pengawasan. Di divisi pencegahan ada Mas, tetap melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih. Kita juga melakukan uji petik langsung ke lapangan. Kalau di Magetan ini ada 235 desa. Kita di kabupaten hanya berapa personil Mas? Harus 235 desa. Harus 235 Iya, desa. itu dilakukan bertahap, tidak satu hari selesai. Jadi tiap minggu, tiap bulan nanti ada standarnya, ada targetnya begitu. Lalu di divisi yang lain ada juga kita diskusi hukum, peraturan terbaru misalnya, peraturan MK yang memisahkan antara pemilu dan pilkada. Bagaimana ini? Nah, itu kan perlu diskusi lagi. Lalu ada Perbawaslu yang baru, Perbawaslu pemutakhiran data ini yang paling baru. Itu kan juga butuh kita kajian hukum, kita diskusikan bagaimana. Ini kan juga hal-hal yang kita lakukan. Lalu selain itu ada hal-hal yang rutin kita lakukan. Misalnya di divisi saya kaitan dengan operasional kantor, peningkatan SDM di kantor, bagaimana kita melakukan rapat-rapat, sharing-sharing di internal untuk menjaga agar antara pimpinan dan staf, antara staf satu dengan staf yang lain itu pekerjaannya tidak tumpang tindih. Begitu. Jadi banyak hal yang kita lakukan selain dari kegiatan dari provinsi maupun RI ya. Karena dalam sehari Mas, kita itu bisa Zoom sampai 2-3 kali Mas. Untuk koordinasi dengan provinsi maupun rapat Mas. Begitu. Jadi diskusi baik online maupun offline, misalnya Zoom ya saat ini yang sering kita lakukan. Itu menarik Mas, sampai tidak terasa loh, mendekati maghrib begitu. Jadi nggak terasa. Ternyata kita itu butuh, kita senang melakukan itu, kita
bersyukur dengan pekerjaan yang ada sekarang. Jadi caranya seperti itu tadi, melakukan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya. Makanya Zoom yang sampai maghrib pun nggak kerasa Mas begitu. Baiklah ya Bu ya, dengan kegiatan yang sangat padat seperti itu ya Bu ya, dan juga sangat banyak menurut saya juga ya, saya membayangkannya juga wow, sangat ini sekali ya, sangat riwah lah Bu ya. Iya. Jadi untuk SDM yang ada di Bawaslu Magetan saat ini Bu, itu jumlahnya ada apa lagi? Ada berapa? Oh, ada Bu? berapa? Oke. Ya, dengan tugas yang sedemikian riwah ya Bu ya. Iya. Kalau emang dipandang dari luar gitu kan kayaknya nggak ngapa-ngapain begitu ya. Iya, memang banyak yang dilakukan Mas. Kalau secara personil kita itu di pimpinan kan ada 5 nih, ada ketua sama anggota 4 orang. Lalu kita dibantu sama Bapak Kasek, Bapak PLT Kasek. Saat ini 1 orang. Lalu ada bendahara Mas, BPP. Lalu selain itu ada staf per divisi Mas. Begitu. Staf kita yang PNS itu ada 2. Jadi yang BPP itu sama yang bagian BMN itu ada staf PNS 2 orang. Lalu yang CPNS itu ada 3 orang. Oh iya. Yang CPNS baru masuk. Iya, Ya. baru masuk itu 3 orang yang saat ini mereka sedang diklatsar sama Bawaslu RI sama Bawaslu Provinsi. Oh, langsung begitu. di pusat ya. Iya, tetapi by Zoom Mas, tetap. Oh, by Zoom. Walaupun diklat tapi di kantor Mas. Full dari jam 8 pagi sampai sore. Begitu. Iya, lalu ada juga yang teman-teman P3K nih yang baru. Ada sekitar 8 orang. 8 orang. Iya. Total kayaknya 20 orang deh Mas. 20 orang Iya. dengan tugas sedemikian hektik. Iya, luar biasa Saya kan. sangat membayangkan capeknya bagaimana, dan jika dipandang kalau dari luar ngapain sih? Kan udah selesai pemilunya. Iya. Nah, dengan keterbatasan tersebut Bu, bagaimana Bawaslu memastikan kualitas pengawasan tidak menurun? Oke, baik. Jadi kalau kita bahas masalah pengawasan, itu kan biasanya ada pada tahapan pemilu maupun pilkada nih. Kalau saat ini, mungkin kalau pengawasan tidak akan semasif atau tidak akan sebanyak ketika tahapan, Mas. Saat ini kita prioritasnya adalah mensosialisasi atau mengedukasi kepada masyarakat. Begitu kaitannya dengan demokrasi, iya. Jadi agar kita saat ini nih sedang nanam nih, ibaratnya begitu, menanam benih atau menebar benih, dan menjaga ini agar di pemilu ke depan itu kualitas demokrasi lebih bagus. Itu bagaimana mengaturnya, makanya tadi saya sampaikan kita sering koordinasi, misalnya setiap Senin setelah apel kita rapat dengan pimpinan dan staf agar apa, pekerjaan staf ini tidak tumpang tindih. Bagaimana kita mengatur timeline, minggu ini apa, minggu lain berikutnya apa, bulan ini apa, sampai seperti itu. Jadi kalau mungkin ada skip sedikit, wajar lah Mas ya, pekerjaan banyak dengan banyak orang itu wajar, tetapi kita akan kemudian mengevaluasi itu. Oh, berarti ini yang butuh dievaluasi nih, berarti ke depan ini harus diperbaiki, nggak boleh begini nih, begitu. Iya. Oke, nah apakah ada strategi khusus Bu untuk dijalankan Bawaslu dalam memanfaatkan anggaran secara efektif ya Bu? Apa ya kalau strateginya segini kita harus ngapain biar semuanya tertata rapi gitu. Oke, jadi kalau membahas masalah anggaran nih Mas, ini agak sensitif nih. Iya, agak sensitif ini sebenarnya. Jadi begini, kalau misalnya anggaran dulu itu tadi saya sampaikan ada sewa gedung misalnya atau sewa kendaraan, sekarang nggak ada. Kan kita pakai gedung yang pinjam dari pemerintah ya. Kita pakai gedung SD itu kan, itu punyanya pemerintah kan, punyanya Pemda. Lalu bagaimana ini agar bisa cukup? Ini semuanya sudah, kalau Magetan ini untuk anggaran kan belum satker Mas. Jadi saat ini saya juga sedang berjuang dari unit kerja mandiri menuju satker. Saat ini insya Allah di bulan ini nanti Magetan akan, Bawaslu Kabupaten Magetan akan menjadi satuan kerja. Kalau kemarin penganggarannya itu bagaimana? Kita selalu berkoordinasi dengan provinsi Mas. Iya, jadi filternya 2 kali, filter di internal Bawaslu Kabupaten sama di provinsi. Jadi semua akun-akun misalnya ini boleh, ini tidak boleh begitu, itu sudah ada dari provinsi. Lalu bagaimana menerapkannya di Magetan? Magetan itu Mas, misalnya kopi 2.000 loh masih boleh.
masih dapat gitu loh. Iya. Atau mungkin nasi pecel 5.000 itu masih dapat nasi pecel gitu kan ibaratnya. Jadi kalau ngomong kaitannya dengan logistik begitu, apa ya, sebenarnya tidak terlalu mengganggu. Tidak terlalu mengganggu. Kecuali yang ini itu dari rapat yang awalnya rapatnya secara tatap muka, rapatnya jadi daring. Itu saja yang ada pengurangan, Mas. Kan sekarang tidak ada rapat-rapat di gedung, rapat-rapat di gitu nggak ada. Tapi rapatnya kalau nggak internal ya rapat by Zoom Rapat by begitu. Zoom. Iya, jadi menyiasatinya begitu. Mesti ada jalan kok kalau kita mau begitu. Kalau mau mencari celah, Iya, betul. mencari untuk praktisnya pekerjaan. Baik, kita beri ke lagu dulu ya Bu ya. Jadi simpan dulu untuk materi-materinya. Oke. Baiklah pendengar, kita ke lagu dulu. Sudah ada hits dari Jas Kasmara. Check this one out. Harus kita sesal. Baik, 104,9 FM Radio Magetan Indah, sarana informasi dan hiburan. Yang pernah kita Baik, kita kembali ke segmen obrolan menarik ya. Pastinya edisi hari ini 18 September 2025. abadi. Baiklah, untuk Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan bisa langsung telepon di 0351 891 711 atau bisa juga chat via WhatsApp di 081 217 688 454. Baiklah, di sini kita masih bersama Ibu Eka ya. Iya. Saya bekerja gimana nih? Ibu Eka. Iya, boleh. Asal jangan panggil Mas saja. Oke, siap. Saya sudah pakai jilbab cantik-cantik begini, masa dipanggil Mas. Baiklah Ibu Eka, dan jika teman-teman yang sedang mendengarkan bisa join di live TikTok kami dan juga bisa bertanya di sini langsung ya. Ya, ini kebetulan sudah ada pertanyaan dari Mas Kevin, Bu Eka. Oke. Ya, Bu, bagaimana kiat-kiat agar anak muda cinta dengan politik? Ya, dan sedangkan situasi saat ini sangat membuat Gen Z ke bawah ini kecewa, Bu. Oh iya, aduh ini pasukan sakit hati nih Iya, jangan-jangan. masukan sakit hati. Ini langsung dijawab ya? Iya, Oh, oke, kita bisa silakan pikir langsung mau dijawab. ada beberapa pertanyaan. Oke, baik. G. Untuk Mas Kevin ya? Mas Kevin. Oke, Mas Kevin, baik. Untuk Mas Kevin, terima kasih, ini pertanyaannya bagus banget ya. Pertanyaan dari pertanyaan dari Mas Kevin ini bagus banget. Bagaimana nih caranya agar kami itu cinta dengan demokrasi atau cinta dengan politik begitu. Sama halnya ketika jenengan itu jatuh cinta sama cewek ya atau sama cowok. Bagaimana itu? Berarti kan harus pendekatan dulu. Berarti harus mencari tahu dulu, harus nyepil dulu, harus disepil dulu nih, disepil, dikepoin begitu. Kalau ngomong misalnya bagaimana biar cinta, kalau kita nggak pendekatan, kalau kita tidak kepo, kalau kita tidak nyepil, bagaimana kita akan cinta? Kenal aja enggak, kan begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nanti kami akan, atau kemarin yang sudah kita lakukan dan nanti akan kami lanjutkan, itu adalah pelibatan Gen Z pada pengawasan partisipatif atau mungkin pada kegiatan-kegiatan kita begitu. Jadi ketika mereka dilibatkan, otomatis akan ada ketertarikan tersendiri, akan ada jadi tahu nih ternyata politik seperti ini, demokrasi di Indonesia seperti ini. Berarti sebagai Gen Z kita harus apa nih untuk salah satunya memperbaiki ini agar lebih baik begitu. Lalu selain itu ada juga selain pelibatan bisa jadi dengan datang ke Bawaslu nih mau diskusi boleh, atau ngundang kami di mungkin jenengan punya istilahnya perkumpulan. Komunitas. Oh iya benar. Komunitas. Kalau misalkan penjenengan punya komunitas atau punya teman-teman kumpul begitu mau ngundang kami bahas masalah politik, bahas masalah demokrasi, kami persilahkan. Kami terbuka untuk melakukan diskusi
masalah perpolitikan maupun demokrasi di Indonesia, khususnya di wilayah Magetan. Dan nanti bisa datang langsung ke kantor kami di Sukowinangun ya, di Banjarmelati, atau lewat media sosial nih, boleh DM ke IG, boleh melalui PPID kami, atau kami juga ada website, boleh nanti dicek dulu di website, karena di situ akan ada banyak informasi terkini maupun yang sudah kita lakukan yang kita sampaikan kepada masyarakat, begitu kira-kira. Mungkin bisa, Mudah-mudahan iya, ini ya, mudah-mudahan menjawab ya dari kegalauan tadi, biar cinta bagaimana begitu. Iya, mungkin bisa di-spill Bu ya, untuk nama websitenya, nama Instagramnya, atau mungkin nama media sosial yang lain yang dimiliki Bawaslu. Oh iya, kalau IG kita itu ada di Bawaslu Magetan begitu. Lalu kalau untuk PPID juga sama, PPID-nya Bawaslu Magetan. Lalu untuk websitenya ada bawaslumagetan.go.id begitu. Yeah. Nanti lebih detailnya nanti bisa langsung di googling ya. Bisa langsung. Iya, langsung dicari. nanti langsung keluar, atau mungkin nyari sepil nama saya begitu. Oh enggak ya, salah. Nah, artinya dalam hal ini ya, Bawaslu juga sudah mulai mengarah ke digitalisasi ya, dan penggunaan aplikasi atau sosial media untuk mendukung pengawasan pemilu begitu ya, Bu Betul. ya? Jadi ini Mas, tidak hanya untuk luar yang kita digitalisasi, tetapi secara internal kita juga digitalisasi. Misalnya kaitan dengan anggaran tadi, kita ada aplikasi Sakti Mas. Kaitan dengan itu, namanya aplikasi Sakti. Jadi ada akunnya, ada ini anggaran untuk apa, begitu. Kalau tidak ada di akun, maka kita tidak boleh mengeksekusi itu, kayak gitu. Begitu. Dan itu berjenjang, dan itu bisa langsung diakses, misalkan dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI, begitu. Jadi transparan. Lalu untuk administrasi Mas, kita ada Srikandi. Mungkin ini Srikandi ini sudah familiar untuk kantor-kantor Mas. Untuk kantor, lembaga negara, lembaga pemerintah ini sudah ini. Jadi kita kalau mau mengirimkan surat tidak perlu fisiknya kita kirim pakai kurir Mas. Kita tidak perlu nyuruh staf untuk datang ngantar surat, enggak. Di Srikandi itu kalau misalkan memang pemerintah atau lembaga itu sudah juga pakai Srikandi, maka di situ akan tertera. Kirimnya tinggal klik gitu aja Mas, sudah bisa lihat. Iya, itu salah satu bentuk digitalisasi birokrasi ya, atau digitalisasi apa ini namanya. Secara internal kami juga digitalisasi Mas, begitu. Begitu ya, sangat modern sekali ya, dan sudah dicontohkan yang begitu konkret ya penerapan teknologinya tadi ya. Dan nah, sebagai anggota divisi SDM ya Bu ya, Koordinator divisi Okay. SDM ya, bagaimana Ibu melihat pentingnya para SDM Bawaslu dalam menghadapi keterbatasan sumber daya ya? Kayaknya ini tadi sudah deh Mas. Oh sudah. Iya. Oke. Dan ya sudah terjawab tadi ya. Iya. Kayaknya Masnya yang belum ngopi nih. Oke. Selain SDM internal Bu, sejauh mana masyarakat dapat berperan aktif membantu tugas Bawaslu? Nah, ini nih yang sedang kita lakukan. Ini ya. Yang sedang dilakukan. Salah satu bentuk penguatan kelembagaan tadi, selain kita hubungan dengan lembaga atau stakeholder, kita juga melibatkan masyarakat Mas. Kita mengedukasi, mensosialisasi kepada masyarakat agar apa? Agar mereka itu melek dengan demokrasi, begitu. Gitu. Iya, agar mereka itu tahu, oh ternyata ini Bawaslu tidak hanya pada tahapan ya, saat ini mereka juga melakukan pekerjaan, begitu. Oh begitu ya. Oke, dan ini Bu, untuk strategis yang Bawaslu lakukan ya untuk tetap relevan dan kuat menghadapi pemilu mendatang Bu. Masih lama ya Bu ya, masih sekitar 5 tahun lagi ya Bu ya. Tapi kan persiapannya nggak sampai 5 tahun Mas, karena tahapan itu kan dimulai sebelum hari hanya pemilu. Kalau 2024 ini bahkan sejak 2022 loh kita. Sejak 2022. Iya, jadi pembentukan panitia ad hoc, kemudian kaitan dengan banyak hal. Kita satu minimal kan setidaknya 1 tahun sebelum itu, sebelum hari haya. Oke, dan lagi Bu ya, jika efisiensi menjadi tren di masa depan, bagaimana Bawaslu menyiapkan diri agar tetap mampu menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal? Oke.
Jadi kalau ngomong masalah pengawasan, kita itu eh, sebagai aparat negara, orang yang bekerja untuk negara, digaji oleh negara, maka kata efisiensi itu tidak akan menjadi halangan kita untuk melakukan tugas-tugas kita. Begitu. Jadi kita harus tetap, karena kita apa? Kita setiap bulan tetap digaji Mas sama negara. Jadi bentuk pertanggungjawaban kita kepada negara dan kepada publik bahwa kita sudah melakukan kerja-kerja pengawasan itu, ya itu tadi, bekerja dengan sungguh-sungguh, mengedukasi masyarakat di luar tahapan, mensosialisasikan bahwa pemilu itu bagaimana, apakah KPU Bawaslu itu hanya ada saat pemilu. Nah itu yang perlu kita lebih masifkan lagi, mengedukasi masyarakat untuk itu Mas, begitu. Oke. Ya. Nah ini Bu, sebagai kepala bukan kepala ya, Koordinator ya. Selama ini sudah ada halangan-halangan yang sangat berat begitu Bu, mungkin dalam melakukan tugas selama ini? Sebagai koordinator, karena kita didukung dengan lima pimpinan lainnya ya, ketua dan anggota pimpinan lainnya itu, jadi tugas kita itu kan kolektif kolegial Mas, dari 5 pimpinan. Lalu kita juga didukung oleh teman-teman kesekretariatan yang luar biasa Mas. Jadi kita itu kalau ngomong masalah kendala, ada kendala, tetapi tidak berarti dengan kolektif kolegial, dengan dukungan fasilitasi dari kesekretariatan, maka ini tidak berarti gitu loh Mas sebenarnya. Tadi saya sempat menyampaikan kaitannya dengan ini, saat ini kita itu sedang mempersiapkan diri untuk menjadi satuan kerja Mas. Jadi akan mandiri Bawaslu Magetan itu. Nah, untuk itu kan dibutuhkan beberapa hal, mempersiapkan beberapa hal. Nah, itu juga salah satu kendala sebenarnya, karena apa? Secara personil, karena untuk menduduki beberapa tugas ini kan harus jabatan fungsional itu mereka harus PNS misalnya, sedangkan jumlah PNS kita terbatas. Bagaimana? Kan begitu misalnya ini. Kemudian saya sebagai koordinator divisi SDM berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi tentunya. Kalau kita udah mentok itu kan tetap naik ke atas Mas. Naik ke atas. Ya. Iya. Jadi berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Bagaimana Bu pengisiannya ini? Sedangkan PNS kita terbatas. Pada jabatan ini harus diisi PNS nih. CPNS itu belum boleh mengisi jabatan. Kalau teman-teman P3K hanya boleh di jabatan fungsional yang mereka tempati saat itu. Tidak boleh ada secara struktural, itu kan nggak boleh. Jadi bagaimana ini? Makanya koordinasi dengan provinsi. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya mungkin bisa jadi ditambahkan PNS baru, begitu. Atau kita minta tolong provinsi. Jadi personil yang ada di provinsi diperbantukan di Bawaslu Kabupaten Magetan. Jadi tambahan tugas Mas. PNS-nya provinsi itu ditambahi tugas lagi untuk ngurusi Magetan, begitu. Nah, ya untuk Bawaslu sebagai satuan kerja ya tadi. Iya, satuan kerja. Perbedaan Satker dengan kelembagaan Bawaslu saat ini ya. Oke, jadi begini Mas. Kalau Bawaslu Kabupaten Magetan itu saya cerita yang ini dulu ya, dari awal dulu. Bawaslu Provinsi Jawa Timur itu punya 38 Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, dari 38 ini yang sudah menjadi satuan kerja secara mandiri, itu yang sudah ngurus anggarannya sendiri lah, ibaratnya apa-apa sudah sendiri, mandiri, sudah jadi satuan kerja itu baru 5 Mas. Baru 5? Iya. Nah, OTW ada 15 kabupaten kota termasuk Bawaslu Kabupaten Magetan yang saat ini menjadi unit kerja mandiri menuju Satker. Iya. Lalu bedanya apa antara UKM saat ini dengan Satker? Bedanya adalah kalau saat ini misal masalah anggaran ya, Sakti tadi. Kalau provinsi belum membuka kerannya belum dibuka untuk anggaran, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa, Mas. Iya, stagnan. Iya, jadi kuncinya semua ada di provinsi, begitu. Jadi kita masih bergantung pada provinsi untuk saat ini. Begitu. Iya, kalau nanti ke depan kalau sudah satuan kerja maka semuanya bisa kita eksekusi sendiri. Tentu ada kurang dan lebihnya Mas. Tapi kita harus tidak boleh stagnan hanya di UKM, harus meningkat begitu Mas.
gitu ya. Dan dalam pandangan Ibu nih, apa arti eksistensi Bawaslu di mata masyarakat? Arti dari eksistensi. Eksisten. Oke. Ini agak berat nih kalau bahas masalah itu. Jadi begini Mas, kalau bahas masalah eksistensinya Bawaslu bagaimana? Jangan bahas eksistensi dulu deh. Orang-orang itu kenal nggak dengan Bawaslu? Nah. Itu dulu Mas. Bahas itu dulu. Kalau orang-orang sudah kenal dengan Bawaslu, lalu mereka cari tahu dan mengetahui apa yang kita lakukan, maka secara langsung Bawaslu itu eksistensinya akan kelihatan. Kalau saat ini eksis, Bawaslu itu eksis, tetapi hanya untuk beberapa kalangan saja atau tidak sampai menyentuh sampai seluruh masyarakat, terutama di Magetan nih misalnya. Ada loh yang tidak tahu itu apa Bawaslu begitu. Iya, makanya ini penting untuk kita edukasi terus-menerus, Mas. Ya, baik. Baiklah, masih ditunggu ya untuk Anda para pendengar yang ingin bertanya-tanya terkait talk show hari ini, tema eksistensi Bawaslu. Bisa langsung telepon di 0351 891 711 atau juga bisa chat via WhatsApp di 081 217 688 454. Dan juga bisa join di live TikTok kita ya, karena kita sedang live TikTok juga, dan Anda juga bisa bertanya di situ terkait dengan tema hari ini ya. Oke, kita lanjut lagi, kita ngobrol dan bagaimana cara Bawaslu menjaga kepercayaan publik di tengah keterbatasan agar tetap dipandang sebagai lembaga yang kredibel. Oke, baik. Kalau dari saya begini Mas, bagaimana sih Bawaslu ini biar tetap terpercaya, karena memang visi misi Bawaslu itu jadi lembaga yang terpercaya Mas. Kita sudah terbukti ya kan, karena sudah ada buktinya kan, berarti terbukti. Mulai dari pemilu, pilkada, sampai PSU Mas, sampai pada PSU, dan kita mendapatkan penghargaan dari provinsi Mas, kaitan dengan pengelolaan anggaran kita yang baik, lalu kaitan dengan tim keuangan yang bekerja dengan baik. Ini ada dua, saya lupa ininya ya, judul penghargaannya, tapi ada dua penghargaan di divisi saya. Lalu di divisi hukum kami juga dapat penghargaan untuk sebagai pemberi keterangan terbaik di MK Mas. Wow. Iya, jadi kita itu sebenarnya hal inilah yang perlu diedukasikan kepada Mas. Ini bukan untuk songong gitu, enggak, tapi saya mau membuktikan Bawaslu itu bisa loh, Bawaslu itu ada loh, dan Bawaslu itu eksis loh, dan kita itu kerjanya serius gitu. Buktinya apa? Ini dibuktinya penilaian tidak dari kami, tetapi dari provinsi begitu, dari RI begitu. Lalu kami juga menuangkan ini ke dalam buku Mas. Jadi kemarin kami itu sempat membuat buku Mas tentang kepemiluan. Jadi di tengah padatnya tahapan pilkada, kita membuat buku kepemiluan. Mungkin itu kayak apa ya? Ini ya, karena sudah mungkin di Magetan agak jarang ya penulis buku begitu, jadi mungkin agar ada inspirasi lah untuk teman-teman nanti begitu. Bukunya bisa diakses di website kita maupun bisa datang ke kantor Bawaslu, atau sekarang yang berkenan memberikan pertanyaan lagi, nanti bisa saya kasih bukunya deh. Nah, ayo, siapa yang memberikan pertanyaan? Tadi Mas siapa yang sudah bertanya tadi? Mas Kevin. Oh iya, Mas mungkin Kevin. bisa dikirimkan alamatnya ke sini, nanti bukunya tak kirim begitu. Gitu ya. Untuk yang bertanya lagi boleh banget ya, kita masih stay live di TikTok dan juga tetap mengudara bersama Anda semua. Dan sekali lagi saya ingatkan, untuk yang ingin bertanya bisa langsung telepon di 0351 891 711. Baiklah, kita kembali ke break lagu dulu ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di 104,9 FM Radio Magetan Indah, sarana informasi dan hiburan. Baik, 104,9 FM Radio Magetan Indah, sarana informasi dan hiburan. Baiklah, kembali lagi ya, kita ngobrol-ngobrol. Baiklah ya, tadi sudah ada pertanyaan dari TikTok ya, dari Pram ya. Seberapa besar efisiensi mempengaruhi kinerja Bawaslu, dan inovasi apa
yang dilakukan dari Bawaslu dalam menghadapi tantangan efisiensi ini? Sebenarnya sudah dijawab ya Bu Jeti. Oh iya, tadi hampir Ya, mirip-mirip yang hampir tadi ya. mirip-mirip yang tadi ya. Tapi silakan dijawab kembali. Bu. Oke, Mungkin oke, Prab baik. ini baru bergabung. Baru bergabung, mungkin, iya, iya, iya. Oke, baik. Jadi memang efisiensi ini adalah tantangan, bukan untuk Bawaslu, tapi untuk semua lembaga. Bagaimana kemudian kita menghadapi ini? Maka kita itu melakukan beberapa inovasi. Misalnya, pengawasan yang dulunya kita difasilitasi oleh kendaraan dinas, kita lakukan pengawasan ke wilayah-wilayah naik motor. Dengan dikemas dengan apa? Touring pengawasan. Nah, iya, jadi itu tidak menghalangi, Mas. Jadi efisiensi itu tidak menghalangi tugas-tugas kami, gitu. Lalu inovasi apa lagi? Lebih memasifkan lagi kaitannya dengan media sosial, kaitannya dengan website. Itu lebih, bahkan sehari kita itu posting tidak hanya sekali, Mas. Kalau dulu mungkin sehari sekali ya. Sekarang nggak, bisa sampai 2-3 kali kayak minum obat gitu, Mas. Postingan kita di Instagram maupun di website begitu. Terutama di Instagram ya, karena teman-teman ini kan yang apalagi Gen Z ya, milenial Gen Z itu kalau Instagram itu kan bahkan mereka pasti punya gitu loh. Ya memang jalannya media sosial untuk 2 tahun terakhir sangat masif Bu ya. Iya. Jadi sekalian dimanfaatkan ya untuk kinerja-kinerja mungkin dari Bawaslu, dan nggak cuma Bawaslu ya, dari lembaga-lembaga lainnya ya. Betul. Ya baik Bu, silakan berikan closing statement dan pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat, khususnya Gen Z, tentang pentingnya ikut serta dalam menjaga demokrasi bersama Bawaslu. Oke, baik. Baik, sebelum saya closing ini, saya mau sampaikan dulu. Kemarin saya sempat mengikuti rapat dengan Bawaslu Provinsi yang dihadiri oleh Bawaslu RI. Saya mau mengutip kata-katanya beliau. Elang Raja Wali itu tidak akan berubah jadi burung nuri. Bawaslu di tengah efisiensi ini tidak akan kemudian berubah. Bawaslu ya tetap Bawaslu. Makanya bagaimana kemudian kita menjaga ini, banyak hal yang sudah kita lakukan untuk melakukan penguatan kelembagaan, untuk menyampaikan literasi demokrasi, untuk melakukan sosialisasi dan mengedukasi kepada masyarakat. Jadi Bawaslu itu ada, Bawaslu itu bekerja walaupun di luar tahapan pemilu maupun pilkada, begitu. Mungkin itu sih, Mas. Iya, oke. Untuk closing statementnya? Untuk closing statement jadi begini, kami dari Bawaslu Kabupaten Magetan, saya mewakili teman-teman dari Bawaslu Kabupaten Magetan menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif untuk demokrasi. Nah, jadi demokrasi itu bukan hanya milik segelintir orang. Demokrasi ini milik kita semuanya. Jadi kita harus tahu, kita harus peduli dengan demokrasi. Untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi mari sama-sama kita jaga demokrasi, terutama di wilayah Magetan. Terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih Ibu Eka untuk talkshow yang sangat bermakna pada pagi hari ini ya. Dan tentunya mari kita sama-sama menjaga demokrasi untuk Indonesia lebih maju dan Magetan yang lebih maju kembali. Oke, saya Ari pamit. Saya Eka Juwita, terima kasih dari Bawaslu Kabupaten Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.